Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman semuanya, aku melihat sebuah video berjudul Malaysia iri dengan bahasa Indonesia. Nah, itu dia judulnya, pendek banget kan, tapi menarik banget untuk kita lihat. Kenapa? Aku pun penasaran kenapa kok bisa judulnya tuh bisa kayak gitu kayak bilang Malaysia ini iri dengan bahasa Indonesia. Apakah karena yang akhir-akhir ini bahasa Indonesia yang lagi populer kah atau kayak gimana? Atau karena bahasa Indonesia yang saat ini bisa dibilang ya lagi naik daun lah ya. Bahkan di beberapa universitas di luar negeri itu ada yang mempelajari bahasa Indonesia. Dan emang sih akhir-akhir ini bahasa Indonesia emang populer banget, apalagi semenjak bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi bahasa UNESCO yang ke-10, bahasa UNESCO yang ke-10, dan itu tuh udah resmi ya. Oke, sebelum kita play ini video buat kamu yang nonton channel aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya, kita putar dulu video kita kali ini. Seperti apa sih penjelasannya? Kita lihat bentar. Okay, let's go. Konflik antara Indonesia dan Malaysia terus memanas. Loh, kok bisa dikatakan konflik ya? Indonesia yang terpilih menjadi bahasa UNESCO menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Ya, tentu. Namun berbanding terbalik dengan masyarakat Malaysia yang seolah-olah tidak terima dengan pencapaian Indonesia tersebut. Kenapa? Alasannya kenapa? Klaim Malaysia terhadap produk-produk budaya di Indonesia bukan baru kali ini saja. Nah, namanya juga negara bertetangga ya. Malaysia juga biasa ya. Reok Ponorogo, wayang, tari pendek, lagu rasa sayange, dan masih banyak lagi budaya Indonesia yang diklaim sebagai miliknya. Keputusan UNESCO untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi konferensi umum menciptakan gelombang reaksi di tingkat internasional. Pengakuan ini tidak hanya menandai prestasi Indonesia dalam diplomasi, tetapi juga menciptakan perbandingan dengan negara tetangga termasuk Malaysia. Setelah UNESCO resmi menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang bisa dipakai dalam konferensi umum UNESCO, beragam komentar dari netizen membanjiri sosial media. Bukan hanya dari Indonesia, netizen negara tetangga pun ikut berkomentar. Jika netizen Indonesia bangga dengan pencapaian tersebut, netizen Malaysia justru berbeda. Kebanyakan dari mereka tidak menerima dan berkomentar dengan nada nyinyir. Dalam keputusan ini disoroti sebagai langkah penting dalam menunjukkan pengakuan global terhadap keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia. Namun, seperti dalam setiap perubahan yang signifikan, selalu ada kemungkinan munculnya perasaan iri dari pihak yang keras kepala dan merasa belum mendapatkan pengakuan yang sebanding dan bahkan menuntut untuk mendapatkan pengakuan serupa di masa depan. Meskipun banyak warga Malaysia yang tidak terima, namun masih banyak juga masyarakat Malaysia yang mendukung tentang pencapaian Indonesia. Warga masyarakat Malaysia yang mendukung ini menunjukkan sikap toleransi dan saling menghormati antar negara. Sedangkan masyarakat yang tidak terima akan menunjukkan sikap keras kepala mereka dan merasa seolah-olah di negara merekalah yang paling benar. Seperti diketahui bahwa UNESCO yang merupakan badan khusus PBB menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi melalui resolusi yang berjudul Recognition of the General Conference of UNESCO dalam konferensi umum yang digelar di Paris, Prancis pada Senin 20 November 2023. Masyarakat Malaysia selalu berargumen bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Sedangkan mereka sendiri bingung dengan bahasa negara yang mereka pakai, apakah bahasa Melayu atau bahasa Inggris yang digunakan di negara Malaysia. Argumen tentang hak kepemilikan bahasa Melayu ini pun akan sulit mereka terima. Namun, sekuat apapun argumen mereka, semuanya akan terjawab dan terpatahkan oleh sejarah.
Sebagai bangsa yang besar, harusnya mereka sadar dengan kekurangan dan kelebihan di negara tersebut. Rusaknya suatu negara disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan hancurnya suatu negara disebabkan oleh pemerintahan itu sendiri. Mungkin itulah kata yang pas untuk Nah, teman-teman, itu dia ya. Ternyata benar kan yang aku bilang, ini tentang bahasa Indonesia yang resmi menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Ternyata dampaknya tuh luar biasa banget ya, apalagi dengan negara bertetangga seperti kita dan Malaysia gitu guys. Maaf ya guys, ini mungkin ini karena efek kehujanan jadi masih agak berantakan, ini pun kameranya turun-turun ya. Oke, maaf banget, tapi ini langsung kita bahas lagi ya. Ini masalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Oke, tadi ada dibilang sama di video, aku ngikutin di video dulu ya bilangnya ya. Nggak semua kok warga Malaysia yang keras kepala gitu, yang kayak gimana ya, iri bukan sih dengan bahasa Indonesia, tapi ada juga warga negara Malaysia itu yang mendukung gitu ya, sama kayak negara kita ya, kadang ada yang mendukung kan, ada yang enggak, kayak gitu juga lah pasti negara mereka. Nah, mereka bilang kenapa gitu ya, mereka bilang kalau bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, itu bahasa kebangsaan Malaysia gitu ya. Oke, kita menilik dan sejarah sedikit. Bahasa Melayu menurut aku nggak cuma ada di Malaysia doang ya, memang bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan dari Malaysia, tapi bahasa Melayu ini ada beberapa jenis juga bahasa Melayunya bukan. Di Indonesia pun ada Melayu, bahkan sampai sekarang di Indonesia ini khususnya di daerah kepulauan itu mereka tuh masih menggunakan bahasa Melayu gitu guys. Tapi kalau di Indonesia itu bahasa Melayu ya emang dibilangnya bahasa daerah, bahasa bangsaan di sini tuh ya bahasa Indonesia gitu. Itu untuk menyatukan dari berbagai bahasa, banyaknya bahasa yang di Indonesia, yaitu banyak lah ya bahasa Indonesia itu, bahasa daerah itu bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, Bugis, Melayu gitu ya. Jadi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa kebangsaan dari Indonesia. Kalau bahasa Melayu di Indonesia itu merupakan bahasa, salah satu bahasa daerah guys, gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit kesalahpahaman ya. Emang bahasa Indonesia tak lepas dari bahasa Melayu ya, tapi bukan berarti bahasa Melayu hanya milik dari bahasa Indonesia. Justru aku lebih ini ya, bukan apa-apa nih ya guys ya. Oke, bahasa Melayu emang bahasa kebangsaan Malaysia, tapi kok ini bukan aku bermaksud kayak gimana ya, cuman ini yang aku lihat dengan kayak seharian, kayak lihat film Malaysia ataupun lihat para kayak mungkin kayak apa ya, orang-orang Malaysia kan sosial media tuh bisa lah kita lihat orang Malaysia kayak gimana sih kesehariannya, bisa ya. Menurut aku mereka itu, orang Malaysia itu kayaknya lebih dominan menggunakan bahasa Inggris guys daripada menggunakan bahasa kebangsaan mereka sendiri. Seharusnya kalau mereka itu ingin membuat bahasa Melayu itu menjadi besar, diakui gitu ya, seharusnya dari masyarakat atau rakyat negara itu sendiri yang harus lebih mengemukakan bahasa Melayu itu sendiri menurut aku sih. Tapi kalau dari pandangan aku sih, mereka lebih kayak lebih menggunakan bahasa Inggris sih menurut aku, lebih ke dominannya bahasa Inggris sih mereka gunakan. Nggak tahu sih kenyataan yang di sana kayak gimana juga ya, nggak tahu. Jadi mohon maaf kalau salah ya teman-teman semuanya. Tapi di Indonesia sendiri emang bahasa Melayu itu emang udah ada dari dulunya gitu. Oke, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu guys. Aku nggak mau banyak ngomong, takutnya nanti salah ngomong ya kan. Oke, mungkin videonya mungkin sampai di sini dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. Don't forget to comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye.